Selamat pagi umat Tuhan, Conference Jawa Kawasan Timur. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan dalam acara Pekan Doa atau 40 hari berdoa, mempersiapkan hati kita untuk keputusan-keputusan yang akan Tuhan buat bagi gerejanya di Conference Jawa Kawasan Timur. 2-3 hari ini, kalau saudara-saudara perhatikan bahwa begitu selesai berdoa, doa syafaat, maka saya sudah tidak berada di dalam ruangan Zoom, oleh karena setelah menyampaikan firman Tuhan, maka saya akan bersiap-siap untuk mengikuti acara renungan pagi di kantor. Jadi saya mohon maaf bila mana saya dan istri begitu selesai firman Tuhan, kami akan pamit untuk mengikuti acara penunggu pagi di kantor. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Tesalonika kita pelajari bahwa Paulus melanjutkan perjalanannya menuju ke Berea, dari Berea ke Athena. Lalu dari Athena, ia meneruskan perjalanannya ke Akaya. Kalau Akaya itu sudah sangat dekat dengan Korintus. Jadi kalau kita katakan Akaya, itu sama dengan Korintus. Datanglah dia ke Korintus. Menurut catatan Alkitab, bahwa Paulus cukup lama tinggal di Korintus. Kurang lebih 18 bulan. Demikian Kisah pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Jadi cukup banyak ikatan batin, kalau mau dikatakan, antara Paulus dengan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Korintus. Dia bertemu juga di sana dengan pasangan suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila, yang tadinya tinggal di Roma, tapi karena Kaisar Claudius menyuruh semua orang Yahudi untuk meninggalkan Roma, maka pasangan suami istri, pembuat tenda, mereka juga meninggalkan kota Roma, lalu mereka datang ke Korintus dan bertemu dengan Paulus, dan mereka menjadi sahabat dari Paulus dalam pelayanan, dalam bahkan membuat tenda bersama-sama, dalam menyokong akan pekerjaan Tuhan. Dan itu terjadi pada perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Kemudian pada waktu Paulus sudah tiba kembali di Antioquia, maka ia memulai lagi perjalanan misionarisnya yang ketiga. Kali ini, pada waktu dia mengadakan perjalanan misionaris yang ketiga, menurut catatan Alkitab, ia tiba di suatu kota yang namanya adalah Efesus. Kisah pasal yang ke-19, ayat yang pertama mengatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Paulus tiba di Efesus, dan berapa lama ia tinggal di Efesus? Menurut pasal yang ke-20, ayat yang ke-31, waktu ia berdoa bersama-sama dalam perpisahan dengan jemaat Efesus, dia katakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi 3 tahun lamanya ia tinggal di Efesus. Dan dari Efesus itulah Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada utusan-utusan dari jemaat Korintus datang menemui Paulus di Efesus membawa surat, laporan-laporan sungguh banyak. Ini kota Korintus cukup kompleks, kota yang kebejatan moralnya sungguh luar biasa, kota dagang, kota pertemuan berbagai businessman, businesswoman dari berbagai tempat,
bertemu semua di Korintus. Dan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang datang dari luar masuk kepada jemaat yang ada di Korintus. Lalu waktu Paulus membaca surat yang dibawa oleh utusan-utusan jemaat Korintus, dia melihat ada banyak sekali pokok-pokok pertanyaan tentang perkawinan, tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tentang karunia-karunia roh, tentang bahasa roh, dan banyak lagi hal-hal yang mereka tanyakan kepada Paulus. Tetapi waktu Paulus baca-baca semua, dia temukan bahwa ada masalah utama yang terjadi di jemaat Korintus. Dan masalah utama yang terjadi di jemaat Korintus itu, menurut 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, saya akan baca ayat ini. Paulus katakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Ayat yang ke-11, Paulus lanjutkan dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. "Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu." Kalau jemaat ini sudah berselisih, maka hal-hal yang baik pun mereka bisa jadikan suatu pokok permasalahan. Ada perbedaan pendapat dalam hal doktrin, dalam hal praktek-praktek yang dilakukan dan kebiasaan-kebiasaan jemaat. Dalam berbagai hal, makin luaslah perpecahan itu, sehingga pada waktu Paulus menulis surat, dia harus menulis surat sedemikian rupa dengan ilham Roh Kudus untuk dapat membahas dan memberikan nasihat bagaimana supaya jemaat yang ada di Korintus yang sedang dilanda perpecahan, yang sedang dilanda oleh perselisihan, mereka boleh bersatu kembali. Dan ternyata salah satu pokok perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah terjadi beberapa blok di dalam jemaat, beberapa kelompok di dalam jemaat. Karena Paulus katakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Sudah ada 4 kelompok yang ada di dalam jemaat. Kelompok Paulus, kelompok Kefas, kelompok Apolos, dan ada yang mengatakan kami pokoknya ikut Kristus. Kami tidak pakai itu Paulus, kami tidak pakai itu Apolos, kami tidak pakai itu Kefas. Saking ekstrimnya mereka mau mengikuti Kristus, mereka bahkan tidak mau mendengar hamba-hamba Kristus. Ini pun salah. Terjadi blok-blok yang ada di dalam jemaat, dan perpecahan itu semakin meruncing, dan Paulus merasa bahwa dia harus menulis surat. Menurut catatan bisa kita buktikan, mungkin di lain kesempatan, bahwa Paulus menulis surat ke jemaat di Korintus. Paling tidak ada 4 kali dia tulis surat. Dan 2 dari suratnya itu masuk di dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru ini, yang kita sebut dengan 1 Korintus dan 2 Korintus. Sekarang coba kita lihat bagaimana Paulus menulis surat dan mau untuk mempersatukan kembali jemaat yang sudah atau yang sedang mengalami perpecahan dan perselisihan. Kalau kemarin kita baca 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, tidak terlalu banyak dia punya pasal, tapi Korintus ini cukup banyak. 1 Korintus ada 16 pasal, 2 Korintus ada 13 pasal, jadi kita tidak akan melihat semuanya, tetapi kita akan mengambil beberapa poin utama bagaimana Paulus
mengatasi perpecahan yang ada di jemaat Korintus. Poin-poin apa yang ia masukkan di dalam suratnya untuk mengatasi akan situasi yang sedang terjadi. Yang pertama saya mau kita lihat dulu di dalam pasal yang ke-11. Coba kita buka Alkitab kita di pasal yang ke-11. 1 Korintus 11. Dia katakan dalam ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Bahkan dalam perkumpulan-perkumpulan jemaat, ada perpecahan. Saya mungkin bisa membayangkan waktu ada perpecahan, siapa yang duduk dengan siapa, siapa yang tidak mau duduk dengan siapa, siapa yang hanya mau bersalaman dengan beberapa orang saja dan tidak mau bersalaman dengan orang-orang yang lain. Mungkin seperti itu. Saya hanya coba membayangkan bagaimana sih keadaannya kalau dalam perkumpulan jemaat ada perpecahan di dalamnya. Dan Paulus kemudian membahas satu perkumpulan, satu acara khusus, di mana di dalam acara itu pun terjadi perpecahan, yaitu di dalam acara perjamuan kudus. Ada perpecahan, tetapi Paulus sekarang mau menggunakan akan acara perjamuan atau upacara perjamuan kudus ini untuk menekankan kepada mereka bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus. Coba kita lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul. Coba kita baca ayat yang ke-20, mengatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga seorang lapar dan yang lain mabuk. Mabuk di sini bukan mabuk pusing-pusing karena anggur, tetapi mabuk sebagai lawan kata dari lapar. Yang lain lapar dan yang lain kekenyangan. Lawan kata dari lapar. Nah, saudara sekalian, ternyata bukannya mereka makan dulu di rumah, ya mereka makan pada waktu perkumpulan sebelum acara mulai, mereka makan di sana, lalu kemudian masing-masing makan makanan yang mereka bawa, lalu apa yang terjadi? Paulus katakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini pun aku tidak memuji. Jadi sebelum perjamuan, dalam setting jemaat di Korintus, mereka datang bawa makanan. Ada yang bawa makanan begitu luar biasa, mungkin banyak dia punya lauk pauk. Ada yang bawa makanan sederhana. Mereka makan sama-sama, tetapi makanannya berbeda. Sehingga orang yang bawa makanan sangat sederhana, dikatakan oleh Paulus, mereka dipermalukan oleh orang-orang yang kaya. Terjadi perpecahan antara orang yang mempunyai banyak dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang hanya mempunyai sedikit. Dalam konteks itulah bahwa ada perpecahan di antara jemaat, Paulus menekankan kembali makna dari perjamuan kudus. Inilah ayat yang hampir setiap acara perjamuan kudus dibacakan oleh pendeta atau dibacakan oleh ketua jemaat, yaitu mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, lalu selanjutnya memecah-mecahkan. Kata roti di sini adalah tunggal, hanya satu. Satu roti lalu kemudian dipecah-pecahkan. Saya perhatikan di dalam kebiasaan kita melakukan upacara perjamuan kudus, suatu hal yang sangat baik, di mana walaupun dari suatu adonan yang dibuat menjadi roti itu telah dipecah-pecahkan, ditaruh di atas meja, masih ada satu bahagian, mungkin 5 atau 6 potong, yang para pelayan, pendeta dan ketua-ketua yang melayani akan coba memecahkan itu di hadapan jemaat untuk memberikan suatu
pengajaran kepada jemaat, lihatlah, roti yang ada di atas meja ini bukanlah roti yang banyak, tetapi roti yang satu, dan kami pecah-pecahkan roti yang satu ini untuk dimakan oleh jemaat, menggambarkan bahwa pada waktu kita memakan pecahan-pecahan atau potongan-potongan roti, kita mengambil bahagian dalam tubuh Kristus yang hanya satu itu. Bayangkan saja kalau di dalam upacara perjamuan kudus, pada waktu memakan roti yang dibagikan, roti yang datang dari satu adonan kemudian dibagi-bagikan kepada jemaat. Lalu kemudian ada seseorang yang duduk di belakang, yang tidak mau berbicara kepada seseorang yang duduk di depan, di baris tengah atau baris depan, sudah 1 tahun, 2 tahun, tetapi makan dari roti yang sama. Lalu roti itu dipecah-pecahkan. Pada waktu mereka makan bersama-sama, sebenarnya mereka sedang mengakui bahwa mereka satu di dalam Kristus, dan di dalam Kristus tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Pada waktu orang mengikuti perjamuan kudus, memakan roti atau meminum anggur yang dituangkan dari satu cawan itu adalah pengakuan bahwa semua orang yang makan roti ini dan minum dari cawan ini, semua adalah saudara dan saudariku. Semua mereka adalah saudara-saudariku di dalam Tuhan. Mereka mengasihi aku mengasihi mereka. Semua kita adalah berada satu di dalam jemaat, di dalam persekutuan, di dalam Kristus. Lalu kemudian Paulus juga membahas, jadi dengan adanya perjamuan kudus, Paulus mau menekankan itu kesempatan untuk mengingat kembali kesatuan di dalam Kristus. Paulus kemudian lanjutkan tadi di pasal yang ke-11. Dia lanjutkan di pasal yang ke-12, dia berbicara tentang rupa-rupa karunia, tetapi ada satu roh. Ternyata perpecahan juga terjadi lantaran pelayanan. Ada yang bisa melayani beberapa hal, ada yang hanya bisa melayani satu hal, ada yang mempunyai 3 atau 4 karunia rohani, ada yang mempunyai hanya 1 karunia rohani, dan dalam hal itu pun di dalam jemaat Korintus terjadi perpecahan. Lalu Paulus katakan dalam ayat yang ke-4 sampai ayat 6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu tubuh, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya. Lalu kemudian kita baca seluruh pasal 12 itu. Waktu Paulus menggunakan analogi tubuh. Padahal di pasal 11, dia menerangkan tentang tubuh Kristus. Orang mengambil perjamuan di dalam memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Pasal 12 dia berbicara bahwa tubuh Kristus itu adalah jemaat. Kita semua adalah bahagian dari jemaat itu. Semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Cukup panjang ini pasal yang ke-12, tetapi itulah latar belakang mengapa Rasul Paulus membahas tentang hal tersebut. Makanya di pasal yang ke-12 itu, khususnya ayat yang ke-25, ia menyatakan alasan mengapa ia menggunakan ilustrasi tubuh Kristus. Dia katakan dalam ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Semua itu supaya tidak ada perpecahan. Mengapa kita mengingat perjamuan, mengingat kematian Yesus, memperingatinya sampai ia datang, supaya tidak ada perpecahan, supaya ada kesatuan visi dan misi, kesatuan di dalam kasih karunia Tuhan, kesatuan di dalam pelayanan. Ia tekankan sekali lagi, supaya jangan ada terjadi perpecahan di dalam tubuh. Dari antara nama-nama tadi, yaitu selain Kristus ya, yaitu Paulus, Kefas, lalu kemudian Apolos. Maka ada 2 tokoh utama yang sangat mempunyai pengaruh yang luas di dalam jemaat Korintus, yaitu Paulus dan Apolos. Siapa Apolos ini? Apolos ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Di dalam catatan Kisah pasal yang ke-18,
Kita baca mulai ayat yang ke-24 mengatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Luar biasa ini Apolos. Datang dari Alexandria. Ada sekolah teologi yang sangat terkenal di Alexandria. Di Alexandria inilah diterjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Yunan, dari bahasa Ibrani dan sebagian bahasa Aramaik, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ada perpustakaan yang sungguh besar yang ada di Alexandria. Dan Apolos ini datang dari Alexandria. Ia fasih berbicara, lalu kemudian ia mahir di dalam soal-soal kitab suci. Lalu Apolos diutus dan berangkat menuju ke Akaya, yaitu Korintus. Ayat 27, Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, di Akaya atau di Korintus, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ahli debat kitab suci, bisa menerangkan apapun yang sulit di dalam kitab suci. Sungguh luar biasa ini Apolos. Bayangkan, Paulus sudah berada di Korintus kurang lebih 1,5 tahun. Pengaruhnya sungguh luas. Tetapi kemudian waktu Apolos datang, walaupun ia tinggal di sana kurang dari 2 tahun juga, tetapi pengaruh yang dibawa oleh Apolos bukan pengaruh yang jelek, tetapi kesan dan pembawaan dan keterampilan, pengetahuan yang dia miliki betul-betul membuat banyak orang yang ada di Korintus terkesima. Sehingga pada waktu ada sedikit saja masalah dalam jemaat, entah itu masalah karena tidak bertegur sapa dan lain sebagainya, salah bicara, maka mereka mulai membuat blok di dalam jemaat dan masing-masing mengambil seorang hamba Tuhan menjadi mereka punya panutan dan menamakan dirinya, kami dari Apolos, kami dari Paulus, dan lain sebagainya. Padahal saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus, ternyata pada waktu Paulus menulis surat 1 Korintus, di mana Apolos? Tadinya memang dia di Korintus. Tetapi pada waktu Paulus berada di Efesus, Apolos sudah kembali dari Korintus datang lagi ke Efesus, dan pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, ia tulis dari Efesus, Apolos ada di sana. Dari mana kita tahu bahwa Apolos ada di Korintus? Coba kita baca, ada beberapa ayat nama Apolos di dalam surat 1 Korintus. Disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Nama Apolos disebutkan di dalam 1 Korintus. Coba kita baca salah satu ayat yang menyebutkan nama Apolos. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 yang berkata, ini balasan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus katakan dalam suratnya, tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Apa artinya? Artinya waktu Paulus tulis itu surat kepada jemaat di Korintus, Apolos ada di sana. Bahkan mungkin orang-orang yang ada dari golongan Apolos yang ada di Korintus memohon melalui utusan-utusan yang datang kepada Paulus. Ada 3 orang, yaitu namanya dalam ayat 17, utusan dari Korintus yang namanya Stefanus, Fortunatus, Akaikus. Mereka datang bawa laporan. 3 orang ini membawa juga suatu permohonan dari mereka yang dalam kelompok Apolos itu, di mana jemaat terpecah-pecah. Mereka katakan, tolong Apolos datang.
Lalu kemudian Paulus balas itu surat. Paulus katakan, saudara, saya sudah bicara dengan Apolos, saya sudah usahakan mendesak dia untuk kembali ke Korintus, tapi dia bilang jangan sekarang. Nanti tunggu waktu yang baik, dia akan datang. Lalu kemudian Paulus mulai menekankan kembali akan peranan dan hubungan kerja antara Paulus dan Apolos. Karena demikian, saudara, karena begini. Kalau jemaat terpecah-pecah, oleh karena sebahagian senang dengan pendeta A, sebahagian senang dengan pendeta B, lalu kemudian pendeta A dan pendeta B juga bermusuhan dan bersaing, maka perpecahan itu akan semakin besar. Makanya Paulus menekankan di sini, bahwa walaupun jemaat itu terpecah, tetapi nama atau hamba-hamba Tuhan, di mana mereka mengatakan kami dari Apolos, kami dari Paulus. Kedua hamba Tuhan ini tidak terpecah-pecah. Mereka melayani bersama-sama. Dan mereka mau menunjukkan bahwa sebagaimana kami, hamba-hamba Tuhan ini, rasul-rasul Tuhan ini, tidak berselisih. Kami tidak ada perpecahan. Kami mau supaya kalian juga di jemaat Korintus jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan. Bagaimana mungkin kalian mengatakan kami ikut Apolos, yang lain mengatakan kami ikut Paulus, sementara Apolos dan Paulus adalah rekan sekerja Allah. Makanya Paulus katakan di dalam suratnya, dan ini sangat terkenal dan sering kita baca, bahkan orang buat menjadi lagu-lagu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, Paulus katakan, jadi apakah Apolos? 1 Korintus 3 ayat 5 mulai. Apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, karena memang Paulus yang datang duluan ke Korintus. Apolos menyiram, karena Apolos menyusul ke Korintus setelah Paulus sudah tidak di Korintus lagi. Lalu dikatakan, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami, artinya saya dan Apolos, kami adalah kawan sekerja Allah. Dan kamu, artinya jemaat Korintus, termasuk yang mengatakan golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Yang Paulus tekankan di sini, fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus di tengah-tengah ketujuh kaki dian. Itulah yang harus menjadi fokus dari jemaat. Bukan Paulus, bukan Apolos. Paulus katakan, kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Masing-masing diberikan oleh Tuhan talenta-talenta tersendiri. Lalu Paulus tekankan Allah memberikan pertumbuhan. Saudara boleh hitung berapa kali Paulus menggunakan kata Tuhan atau kata Allah. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang diutus Tuhan. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Kami diberikan talenta masing-masing oleh Tuhan. Yang memberikan pertumbuhan, dia tekankan sekali lagi, adalah Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Yang menjadi pusat jemaat itu bukanlah pemimpin jemaat, tetapi yang menjadi pusat dari jemaat itu, Paulus tekankan, adalah Kristus. Itu yang menjadi pusat dari jemaat. Lalu kemudian pada waktu Paulus tekankan ayat yang kita baca, mungkin kita boleh mengunjungi lagi ayat yang kita baca tadi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 12. Tentang saudara Apolos. Telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama,
Paulus memanggil Apolos saudara. Kami bersaudara. Kami kawan sekerja Allah. Kalian juga di jemaat Korintus adalah bersaudara. Karena kita makan roti perjamuan dari tubuh Kristus yang sama. Lalu kemudian kita semua telah dibaptis, ada ayatnya dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Melalui baptisan saja kita dinyatakan satu di dalam Kristus. Melalui perjamuan kudus kita dinyatakan satu di dalam Kristus. Melalui pelayanan dan penggunaan kasih karunia dan penggunaan karunia rohani, kita adalah satu di dalam Kristus. Apolos dan Paulus saling memanggil dengan kata saudara, kawan sekerja. Lalu kemudian ada komunikasi yang baik antara Paulus dan Apolos. Oh, mereka bukan hanya bicara satu kali, dua kali. Karena ayat ini mengatakan, telah berulang-ulang aku mendesaknya. Mungkin hampir setiap hari mereka berbicara, Apolos, itu sepertinya anggota-anggota di sana mau kamu datang. Bagaimana kalau kamu pergi ke sana saja? Dia, please, pergilah, sudahlah. Kalau saya enggak apa-apa. Sepertinya mereka senang dengan kamu. Kamu bisa menerangkan Alkitab. Kamu ke sana sajalah. Dan dia menggunakan kata sudah berulang-ulang. Komunikasi yang sangat intensif antara mereka berdua. Aku mendesaknya. Kata mendesak ini adalah suatu kata yang artinya memohon dengan sangat. Please, please. Pergilah ke jemaat Korintus. Tapi apa yang Apolos bilang? Paulus katakan, sama sekali ia tidak mau datang sekarang. Jadi saya bayangkan Apolos katakan, Saudara Paulus, aduh jangan sekarang lah. Saya tidak bisa kalau pergi sekarang. Bagaimanapun juga saya tidak bisa untuk pergi sekarang. Kenapa dia tidak mau pergi sekarang? Bukan artinya dia melawan Paulus. Yang ditekankan di sini adalah jangan dulu pergi sekarang. Kenapa dia tidak mau pergi sekarang? Kalau dia pergi sekarang, apa nanti kata anggota jemaat yang mengatakan kami golongan Paulus? Wah, nanti yang dari golongan Apolos bilang, lihat siapa pemimpin yang paling baik? Yang datang ke sini adalah Apolos, bukan Paulus. Makanya Apolos katakan, Paulus, saya tidak mau datang sekarang. Masih terjadi perpecahan di sana. Kalau mau datang, mungkin kita datang sama-sama ke sana. Tapi Paulus masih harus berada di Efesus pada saat itu. Nanti Paulus akan datang juga ke Korintus. Nah, kemudian dia katakan, kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Ia menunggu momentum yang terbaik supaya dia bisa datang. Saudara bisa melihat bagaimana kerjasama antara dua hamba Tuhan, Apolos dan Paulus, di dalam mengatasi sebuah perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Mengapa? Oleh karena fokus dari jemaat itu, yang menjadi pusat sentral dari jemaat itu adalah Yesus Kristus, bukan Paulus, bukan juga Apolos. Paulus ingatkan itu pada waktu dia katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-27. Dia katakan, sebab semua adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya, saudara sekalian. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah bahagian dari satu jemaat Kristus, di mana yang menjadi pusat, yang menjadi tokoh utama, yang menjadi pemimpin utama, yang menjadi panutan kita yang paling utama adalah Kristus. Kristus berada di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu, dengan harapan bahwa jemaat itu akan tetap satu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukankah ini juga adalah doa Tuhan Yesus?
yang cukup panjang yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Aku berdoa supaya sebagaimana Engkau Bapa dan aku adalah satu, mereka juga adalah satu. Bukan hanya untuk mereka saja aku berdoa, tetapi aku berdoa juga untuk orang-orang yang percaya oleh karena pekabaran Injil yang akan mereka sampaikan. Aku mau supaya mereka menjadi satu. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 24, Yesus mengatakan di dalam doanya, aku mau supaya di tempat di mana aku berada, mereka pun nanti akan berada di sana. Dan itu akan terwujud bila mana jemaat itu bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan membuat Yesus menjadi pusat kehidupan jemaat, motivasi pelayanan dan penggunaan karunia rohani di dalam jemaat, menjadi suatu makna yang sangat indah dari semua upacara-upacara perjamuan kudus, yang menjadi suatu kepujian bagi nama Tuhan bila mana kita mengadakan pelayanan. Semuanya adalah untuk Dia yang berada di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu. Tuhan memberkati.